hadis ini hasan li ghairih, dan hadis hasan li ghairih di ilmu mustalah hadis, hadis yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita sekarang mampu untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi faidah dari hadis ini. Inilah keutamaan apa yang kita pelajari, dan ini semuanya ilmunya dari Allah, bukan dari kecerdasan kita, bukan dari ijtihad kita, tetapi ini dari Allah. Di mana banyak dari kaum muslimin yang mungkin belajar atau masih awam, yang mana mereka tidak diberikan anugerah oleh Allah ilmu hadis, maka bisa jadi mereka mensyarah hadis, yang hadis itu disyarah panjang dan lama. Bahkan kalau dia penulis, ditulis satu kitab syarah hadis bla bla bla. Ternyata hadis yang dia syarah hadis yang palsu. Ternyata dia mensyarah hadis yang dhaif. Dan dia tidak mengetahuinya. Maka berapa banyak dari kitab-kitab fikih yang dibuat oleh penulis membahas masalah fikih, ternyata hadis yang dia bahas itu adalah dhaif. Maka berlembar-lembar dan berjam-jam dia mensyarah, tidak dipakai hadisnya. Maka alhamdulillah di sini sebelum kita mensyarah dari faidah-faidah hadis, kita menghukumi hadis tersebut. Dan ini dari Allah. Allah menganugerahkan kepada kita, maka wajib bagi kita untuk bersyukur. Bersyukur di mana Allah memberikan ilmu hadis, dan ilmu ini sangat jarang di zaman now. Berapa banyak dari university yang dia mempunyai kuliah hadis, ataupun kalau di university umum dinamakan di Indonesia misalnya fakultas. Maka dari university Islam dimanapun ada nantinya fakultas apa? Seperti misalnya di ITB ada jurusan teknik. Nanti fakultasnya apa? Fakultas teknik apa? Mesin. Fakultas elektro dan sebagainya. Maka begitu pun di University Islam. Ada nanti masuk kepada fakultas ilmu hadis. 4 tahun belajar ilmu hadis, atau 3 tahun, karena tahun pertama bersama. Masuk ke umum. Maka dari 4 tahun itu, jarang dari mereka mengetahui hadis dan menjadi muhaddis. Karena memang pelajaran ilmu hadis butuh kepada pertama ilmu sanad. Dan yang kedua memang butuh waktu. Dan para profesor yang mengajari dan doktor yang mengajari di university fakultas hadis, maka jadwalnya, jam terbangnya datang ke kampus ataupun ke kelas hanya 2 atau 4 jam 1 pekan. Ditambah setiap tahun mereka hanya belajar 8 bulan. 1 bulan ujian, 3 bulan utlah, libur. Antara Ramadan sampai kepada hari Id. Maka kemana waktunya? Dan kita dapati dari mereka yang belajar di university kuliah hadis, apakah bisa mentahqiq hadis? Maka kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan kenikmatan kepada kita, terutama belajar kepada masyayikh ilmil hadis langsung. Kami dulu bercita-cita di saat kami belajar dulu di Tengaran, di Al-Irsyad, kemudian keluar ke tempat Ja'far Umar Thalib rahimahullah. Maka kami bercita-cita dulu belajar langsung ke muhaddits Al-Albani. Namun setelah datang Ali Ibnu Hasan Al-Halabi dan juga memberitahukan bahwa permasalahan datang ke Jordan itu butuh biaya, dan di sana tidak ada dakwah terbuka seperti Syekh Mukbil. Biaya makan di sana mahal, lebih besar daripada dolar biaya kehidupan di sana, di Jordan. Dan Syekh Al-Albani tidak mempunyai ma'had, dia hanya mengajar. Maka
pelajaran-pelajaran silsilah Huda wan Nur dari rumah ikhwah. Pertemuan, liqa, seperti kajian-kajian di rumah direkam oleh Abu Laila dan sebagainya, dan disebar sekarang di kaset-kaset dulu dan sekarang mungkin di YouTube. Maka hanya itu. Maka biaya hidup ingin belajar di sana mahal. Harus mengontrak rumah dan juga tidak di masjid terus menerus, tapi di rumah sepekan ada berapa hari. Maka kita berpindah pandangan kita kepada Syekh Mukbil. Kita pelajari bagaimana di sana. Ternyata di tempat Syekh Mukbil belajar tiap hari. Sampai kami dapati di sana hari Id sekarang kita sholat Id setelah Fajr jam 7. Kemudian setelah Id duhurnya belajar. Asarnya belajar. Siap antum seperti itu di sini? Dan itu yang disaksikan oleh ikhwah kudama seperti Abu Qatadah. Iya. Tapi kalau kita masih libur hari itu, jalan-jalan kemana, hari keduanya belajar. Tidak ada pondok yang belajar di hari Id kedua, kecuali di sini. Maka jika kalian ingin menuntut ilmu, ya siap-siap saja. Alhasil, kita pelajari di tempat Syekh Mukbil seperti itu. Wah, berarti nikmat. Belajar terus. Tidak ada libur 3 bulan, libur 4 bulan, dari Ramadan sampai kepada Id Adha, libur setahun. Sehingga naik tingkat, hanya sekedar naik tingkat libur 4 bulan, 3 bulan. Di sana tidak. Dan begitu pun dari keutamaan di sana, ilmu yang dipelajarkan ilmu hadis mantap. Karena apa? Dipelajari sanadnya. Maka di sana terbiasa seperti antum sekarang. Qala Imam Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali, man Ali? Ali ibni Abdullah Al-Madini. An Sufyan, idan man Sufyan, kalau Ali meriwayatkan dari Sufyan, apakah Ibnu Uyainah ataupun Sufyan Ats-Tsauri? An fulan mahaluh. Maka inilah kebiasaan mempelajari ilmu rijal dan mempelajari ilmu sanad. Ini yang tidak didapatkan di University Islam dan yang lainnya. Maka mereka mempelajari ilmu mustalah hadis, namun tidak seperti talaki yang diajarkan oleh Syekh kami Mukbil setiap hari. Maka oleh sebab itu banyak dari lulusan damad dari para masyayikh yang mentahqiq, yang menjadi ahli hadis. Dan sekarang banyak mereka di markas-markas manapun. Dan itulah keadaan dari ahlul Yaman yang semangat mengajar dan semangat belajar. Maka kenapa bisa dipenuhi Ma'had Syekh Mukbil oleh kaum muslimin? Karena dia ahlul Yaman yang tidak mengenal lelah dan waktu untuk mengajar. Dan murid-muridnya kebanyakan pun kita bilang mungkin 60% atau 70% dari orang Yaman. Yang lainnya dari luar. Maka ini pun menunjukkan santri-santri di Yaman itu banyak menuntut ilmu. Dan juga dari keutamaan di sana karena sistem talaki, dan ini yang menjadi pembeda. Di sana kita mempelajari kitab karena setiap hari bersama masyayikh-masyayikh yang lain selain dari Syekh Mukbil, mempelajari kitab dengan terus-menerus. Kita mempelajari di sana kitab Tadribur Rawi sekitar 6 bulan. Di Jami'ah University Islam 4 tahun. Gelar S1 itu atau LC. Tadribur Rawi dipelajari selesai dalam keadaan 3 tahun atau 4 tahun. Dan juga kutub-kutub yang lain meskipun tidak berhubungan dengan ilmi hadis seperti usul fikih, dipelajari di sana mudzakarah fi usulil fikih karya Imam Asy-Syinkiti sama 4 tahun. Selesai dari LC. Maka di Damad dipelajari 6 bulan. Karena gurunya tiap hari datang. Dan bahkan hari khos murojaah. Maka waktu murojaah ini yang menyebabkan hilangnya santri.
Karena khusus murojaah. Di waktu biasa, hari Ahad sampai dengan Kamis, yang datang mungkin 70 dan sebagainya. Di hari Sabtu murojaah, maka pada hilang. Yang hadir 10, 20. Yang lucunya orang-orang seperti kita Indonesia, nitip rekaman. Direkam. Dianya lari. Rekamannya aja saja. Itu tipnya kok ada. Orangnya mana? Lari. Murajaah ditanya, masalahnya berputar. Endak ya akhi, endak. Maka selesai kitab dalam waktu 6 bulan di Jamiah Islamiyah 4 tahun. Dan antum lihat di sini, berapa kitab kita telah selesai? Seperti sekarang Al-Ahkam Siyam Ramadan, masuk ke kitab yang keempat. Sekarang mungkin besok selesai dari kitab yang ketiga. Maka ini nikmat dari Allah yang jangan kalian sia-siakan. Paham? Jangan kalian tipu-tipu main HP. Jangan lagi pacaran apalagi. Maka syukuri nikmat Allah bisa datang ke sini. Dan orang tua kalian yang di sana rindu kepada kalian. Mana anakku yang paling ganteng sedunia? Rindu bapak dan ibunya. Mana anakku yang manja di pondok? Rindu. Ternyata kekecewaan dari kerinduan dan banting tulang untuk memberikan bantuan makanan dan minuman kepada anaknya, mengirim uang makan dan uang jajan, ternyata dihancurkan cita-cita orang tuanya akan menjadi muhadis, akan menjadi orang yang soleh. Ternyata malah sibuk main game. Dan nipu lagi ke ustadznya. Katanya mau dikirim ke orang tuanya, ternyata tidak. Dan yang dititipi pun ikut bersalah. Alhasil tidak ada seperti itu. Dan begitu pun apalagi pacaran, tidak ada syar'inya. Maka please, waktu kalian di sini dipergunakan untuk menuntut ilmu, bukan disibukkan dengan yang lainnya. Kenapa kita sering juga melarang kalian main bola yang kami kadang-kadang melihat terlalu diporsir. Sampai murajaah main bolanya, habis duhur nendang-nendang. Nendang-nendang dari latihan, seakan-akan ada kejuaraan Premier Liga melawan Liverpool ataupun melawan Arsenal. Latihan setelah duhur. Kif. Kadang-kadang kita mengingkari itu karena ini sudah menjadi hobi dan kenikmatan. Padahal intinya olahraga adalah hanya sekedar menjaga kesehatan dan sebagainya. Intinya kalian kesini adalah untuk belajar. Maka kesimpulannya, syukuri nikmat Allah yang Allah berikan sesuai ayat Allah. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Maka Allah memberikan segala sesuatu apa yang kalian inginkan. Dan jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk mengingat dan menghitung nikmatnya. Dan Allah berfirman, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka jika kalian bersyukur kepada Allah dari ilmu yang kalian terima sekarang, disyukuri, diamalkan, dihafal, dan kelak nanti didakwahkan, maka Allah akan menambah ilmu kalian. Namun jika kalian malah duduk di pondok pesantren, pacaran, sibuk main game, dan disibukkan, dipalingkan kepada main bola, kepada apa saja, maka bisa jadi inna adzabi lasyadid. Maka tidak heran di beberapa pondok pesantren, anak ini Masya Allah hafalannya kuat, anak ini Masya Allah mempunyai ijtihad, namun kok dia dikeluarkan atau dia keluar dengan berbagai sebab. Keluar sendiri karena orang tuanya sudah tidak mampu lagi membiayai, ataupun dengan alasan duniawi yang lain karena bapaknya sibuk butuh kepada anaknya. Kenapa tidak sabar? Orang ini murid tercerdas misalnya. Ya karena itu dipalingkan oleh Allah dari kebaikan. Maka antum perlu syukuri. Betapa kami dulu di Damaj melihat, Masya Allah, membaca Syekh Mukbil satu hadis panjang Sahih Al-Bukhari, langsung berdiri hafal.
Namun setelah itu justru orang ini diusir karena berbuat perkara yang buruk, dipalingkan oleh Allah dari kebaikan. Atau dia ingin menikah, dan menikah di Yaman butuh much money. Punya kamu $6.000, $10.000, nah itulah. Akhirnya dia harus bekerja. Dan bekerja, setelah 4 tahun baru menikah. Maka diharamkan menuntut ilmu. Dan itu banyak teman-teman kami. Kami dulu mempunyai teman, sama-sama menghafal, sama-sama menulis faidah, tiba-tiba dalam keadaan muram, afwan ya akhi, aku harus meninggalkan Damaj ini. Kenapa? Aku sudah meminang dari anak paman. Anak paman nih, jabatannya dekat, sepupu. Sekarang coba antum lihat anak paman kan dekat. Paman kamu mencintai kamu, ingin menikahkan dengan anaknya. Itu gambarannya. Kalau di sana anak paman tapi bisnis is bisnis. Sini 400.000 dulu. 400.000 itu kalau sekarang ya sekitar $10.000. Nah hitung $10.000 berapa? Rupiah. Murah apa tidak? Akhirnya bekerja. Setelah kita 4 tahun di sana. Setelah kita alhamdulillah bisa khutbah. Di sana sering keluar. Dan bisa mentahqiq hadis. Kemudian dia datang. Dengan istrinya. Subhanallah. 4 tahun setelah itu. Maka dia pun terheran-heran. Kita sudah menjadi tim pentahqiq. Kita sudah menjadi demikian dan mengajar. Dan dia sama seperti dulu. Bahkan lebih berkurang dari dulu karena sibuk bekerja. Maka inilah dari gambaran bagaimana orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan bagaimana orang-orang yang dipalingkan dari kebaikan dikarenakan banyak sebab. Dan keluarnya dia pun baik untuk menikah. Dan menikah adalah sunnah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan Allah berfirman, fankihu ma taba lakum minan nisa. Cukup di sini saja. Tidak masna wa thulatsa wa ruba karena sudah tidak ada kuota lagi. Maka ayatnya kita cukupkan di sini. Syahidnya fankihu. Filun amr yufidu al-wujub. Asalnya maknanya sunnah. Menikah. Maka dia keluar untuk menikah sunnah. Bukan maksiat keluar dari pondok. Namun sama intinya bagaimana kebaikan itu bisa dicabut oleh Allah dari dirinya. Maka kalian di sini